Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Ibu Sutina. Hari ini kita belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, pertama, kita menggunakan kurikulum Merdeka dan ini diperuntukkan untuk kelas fase E. Oke, saya mau nanya sama teman-teman sebelumnya di sini ada yang udah pernah tahu belum? Materi itu apaan sih? Nah, teman-teman, definisi materi berdasarkan teori yang ada di buku itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, segala yang ada di alam semesta ini yang bisa menempati ruang dan memiliki massa itu disebut dengan materi, atau secara sederhananya kita bisa contohkan kursi, meja, papan tulis, jam, pakaian. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu jenis contoh materi. Kalau misalnya dari segi kimia, teman-teman bisa ngambil contoh unsur karbon, senyawa air, campuran homogen, dan heterogen. Unsur itu zat tunggal, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, teman-teman. Klasifikasi materi atau zat itu berupa zat tunggal dan campuran. Teman-teman bisa lihat bagan klasifikasi materi atau zat. Kalau zat tunggal itu ada unsur sama senyawa. Nah, unsur itu terdiri dari dua jenis, ada logam sama non-logam. Nah, itu disebut juga dengan atom. Kalau senyawa itu ada dua jenis juga, ada organik sama anorganik. Nah, itu nanti disebutnya molekul. Nah, kalau campuran itu ada homogen sama heterogen. Kalau homogen itu biasanya tidak bisa dibedakan antara zat terlarut sama zat pelarutnya. Contohnya larutan sirup. Kalau campuran heterogen itu bisa dibedakan yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Contohnya itu air sama tanah, air sama pasir. Nah, sekarang teman-teman bisa cari perbedaan logam dengan non-logam, organik sama anorganik. Nah, untuk sifat materi itu ada dua jenis, ada sifat fisika sama ada sifat kimia. Kalau sifat fisika itu sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, namun berkaitan dengan kondisi fisik zat. Contohnya itu bisa titik leleh, titik didih, warna, bau, kerapatan, sama massa jenis. Kalau sifat kimia itu sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Contohnya kereaktifan, mudah tidaknya terbakar, mudah tidaknya berkarat. Nah, itu kedua penjelasan tentang sifat materi, sifat fisika dengan sifat kimia. Nah, untuk sifat materi yang lainnya bisa juga teman-teman baca ada dua jenis lagi nih selain sifat fisika sama kimia, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Apa itu sifat intensif? Sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contohnya itu misalnya seperti kerapatan, temperatur, warna, bau gitu ya. Contoh dari sifat insentif itu adalah berapapun jumlah warna dari gula pasir, ia akan tetap berwarna putih. Kemudian kalau ekstensif itu kebalikannya, yaitu bergantung pada jumlah zat. Jadi semakin banyak jumlahnya berarti semakin berat. Contohnya itu berat, panjang, volume, molaritas, sama normalitas. Nah, itu berkaitan dengan sifat ekstensif. Nah, sekarang ada perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua jenis, teman-teman. Ada perubahan fisika sama ada perubahan kimia. Apa bedanya? Kalau perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan fisika, susunan komponen zat tidak berubah. Contohnya perubahan fisika itu misalnya kapur barus menyublim menjadi gas. Itu kan kalau kita diamkan lama-lama dia kan akan menyublim ya teman-teman menjadi gas. Kemudian si kapur barusnya jadi mengecil, gandum yang digiling menjadi tepung terigu. Nah, itu tidak merubah apapun ya. Benang diubah menjadi kain, itu juga tidak mengubah zatnya gitu. Jadi tetap zatnya yaitu itu aja, cuman terjadi perubahan fisika. Kalau benang yang tadinya selai jadi
jadi baju. Nah, untuk yang kedua perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Simpelnya, perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, ciri-ciri perubahan kimia atau reaksi kimia itu ada perubahan warna, perubahan suhu, timbulnya endapan, sama pembentukan gas. Nah, contoh ciri reaksi kimia perubahan warna itu misalnya teman-teman mengupas apel kemudian nanti menguning, mengudarnya warna pakaian, kertas menjadi kuning. Kalau perubahan suhu, contohnya misalnya ada reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Kalau eksoterm itu pembakaran ya teman-teman, petasan meledak. Kalau endoterm misalnya itu ada fotosintesis, perubahan beras menjadi nasi. Kalau timbulnya endapan, teman-teman contohnya itu misalnya ada pada reaksi-reaksi yang hasil reaksinya tergolong zat yang sukar larut sehingga membentuk endapan. Kalau contoh pembentukan gas teman-teman itu ada pada reaksi pembakaran kertas, kayu dan lain-lain, fotosintesis, bernapas, dan lain-lain. Terima kasih, cukup sekian penjelasan tentang klasifikasi materi dan perubahannya.